Bunda, Assalamualaikum. Nah, jumpa lagi sama aku Ino. Pada kesempatan kali ini aku bakal ngasih tahu caranya bagaimana agar Bunda itu tahu loh, misalnya berat badan anak Bunda itu gimana, normal nggak, sesuai nggak. Nah, dengan terus kenaikan berat badannya gimana per bulannya, biar Bunda nggak nanya terus. Nah, aku bakal kasih tahu caranya ya Bunda ya. Yang pertama adalah menggunakan KMS. Pasti Bunda tuh nggak asing lagi sama KMS nih, yang ini ada di buku KIA. Nah, setiap posyandu biasanya atau imunisasi ya, biasanya kan ditimbang dulu tuh. Nah, menggunakan KMS ini kita bisa ngelihat juga apakah berat badan anak kita itu normal. Tapi di sini nggak ada tinggi badannya ya Bunda ya. Nah, terus kalau mau tahu tinggi badannya normal atau enggak gimana? Nah, ada di belakang Bunda. Nah, di sini grafiknya udah tersedia loh, sebenarnya lengkap banget di buku KIA ini, tapi Bunda mungkin ada yang belum mengerti caranya. Nah, nanti aku akan kasih tahu caranya ke Bunda ya. Makanya Bunda jangan kemana-mana, tetap di video aku ya, nanti aku praktikkan caranya. Nah Bunda, aku akan praktekin bagaimana caranya supaya Bunda itu tahu bagaimana apakah berat badan anak Bunda itu sesuai dengan umurnya gitu ya, maksudnya normalkah gitu ya. Nah ini misalnya contoh dia melahirkan pada tanggalnya, nggak usah tulis ya, nggak usah, aku tulis aja ya. Misalkan di bulan Februari dia melahirkan, kemudian dia berat badannya misalnya 3 kg. Nah, di sini ya, ini angka 3 di sini. Nah, dikasih plot di sini. Nah, 3 kilo kita tulis di sini. Biasanya dituliskan di sini ya. Ini 3 kilo. Nah, aku tuliskan di sini 3 kilo. Ini belum bisa ditentukan KBM-nya. KBM itu adalah kenaikan berat minimal. Nah, nanti bulan depan dia tuh harus naiknya minimal segini Bunda, 800 gram ya. Tapi misalnya enggak sesuai, ya enggak apa-apa sih sebenarnya ya, tapi kita lihat lagi berat badannya tuh normal atau enggak. Nah misalkan aja nih di bulan Maret dia timbang lagi, sudah naik sekitar 700 gram aja ya Bunda, coba di sini berarti ini udah 3 kilo, 700 gram berarti nih 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah di sini kasih plot. Nah kalau misalkan dia rutin setiap bulan, maka plotnya akan disambung menjadi garis kayak gini. Nah kalau dia aku kasih sini ya, berarti 3,7 ya, karena tadi kan naiknya cuma 700 gram, berarti 3,7 kilo. Nah, di sini berarti KBM-nya harusnya 800 gram naiknya, tapi kalau 700 gram berarti tidak naik, ya kan? Nah, kemudian terus kalau misalkan bulan depan dia tuh naiknya 1 kilo misalkan, berarti jadi 4,7 ya. Bulan depan kan bulan April misalkan 2021 ya. Nah gitu, terus naiknya 1 kilo, yang tadinya gini tadi kan di sini ya. Nah sekarang 1 kilo naiknya. Nah gimana tuh, berarti 4,7 nih 4 kilo nih kan, bulan depan bulan ini di sini ya, 4 kilo 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tuh di sini lagi. Nah ini dihubungkan lagi. Nah berarti ini naik ya, karena lebih dari KBM-nya harusnya 900 gram aja, tapi karena dia naik 1 kilogram berarti naik gitu ya. Dan normal nggak gitu? Normal aja Bunda, asalkan dia itu nggak di garis ini kuning. Ingat, dia selalu di garis hijau atau hijau yang ini juga masih normal Bunda. Nah jadi gitu ya, Bunda sendiri bisa nulis sendiri di sini misalkan ya. Jadi ketahuan ya apakah berat badan bayi kita itu normal atau enggak gitu ya. Jadi di sini aja nih garis-garis normalnya. Jadi bertambah usianya nanti dia akan jalan terus, di mana dia garis hijau sini atau hijau sini masih
terhitung normal ya bunda ya. Nah, asalkan jangan kuning yang di sini. Kalau kuning yang di sini berarti hati-hati banget tuh, dia udah mulai kurang, apalagi tuh sampai di bawah garis merah atau BGM istilahnya. Ini ada garis merah di sini bunda, tipis ya. Kalau di bawah garis merah ini, nah ini yang mengkhawatirkan, berarti sangat kurang banget gitu ya. Nah kalau yang ini kuningnya, nah itu berarti obes ya, berlebihan juga berat badannya. Tapi nggak apa-apa sih kalau balita itu masih, kalau bayi terhitung gemuk itu sebenarnya nggak apa-apa ya bunda. Nanti juga seiring bertambahnya umur, insya Allah kalau dia banyak gerak, maka berat badan dan tinggi badannya juga akan nambah. Nah akhirnya berat badannya juga nggak sampai obes lagi, asalkan dia banyak gerak gitu. Kemudian kita ke grafiknya bunda. Kalau tadi kan nggak ada tinggi badannya ya di situ ya. Nah, bagaimana kalau kita tuh mau tahu dia tuh kurus atau gimana sih? Nah, ini kan ada ya, kurus, sangat kurus, normal dan gemuk. Nah, di sini ada grafik berat badan laki-laki menurut panjang badan. Lihat aja tuh di buku KIA di halaman 67 ya, Bunda ya. Nah, di situ bisa Bunda lihat. Nah, ini ada sejak lahir sampai 2 tahun. Nanti ada juga yang umurnya, nah, ini 2 tahun sampai 5 tahun. Itu Bunda. Nah kalau yang biru untuk laki-laki, yang ini perempuan ya. Nah sejak lahir umur 2 tahun juga ya, seperti itu. Nah ini tadi ya, ini berat badan menurut tinggi badan, ingat. Terus di sini ada lagi panjang badan anak laki-laki menurut umur. Nah ini menurut umur ya. Nah ada lagi seperti itu, kita lihat umurnya, ingat dilihat umurnya dulu ya. Nah ini aku akan contohkan di sini ya Bunda ya, grafik panjang badan anak laki-laki, ini yang laki-laki ya, yang biru ya, menurut umur sejak lahir sampai 6 bulan. Nah contohnya aja nih, aku sudah sedikit coba tadi ya. Nah misalkan usianya 3 bulan, ini kalau ini minggu ya Bunda ya, 0, 1 minggu, 2 minggu, 3 minggu, 4 minggu, 5 minggu, 6 minggu, bla 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 gitu ya, sampai ini usia 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan, 6 bulan gitu ya. Nah misalkan di sini ya, misalkan umurnya 3 bulan ya Bunda, habis itu dia itu panjang badannya cuma 55, berat badannya 55, panjang badannya 55, itu kira-kira normal nggak? Nah kita lihat dulu, di sini ada nilainya kan ya, kurang dari -3 adalah sangat pendek, -3 sampai dengan kurang dari -2 sama dengan pendek. Nah coba contoh, kurang dari -3, ini -3 kan, kalau kurang berarti di bawah sini Bunda. Nah ini adalah sangat pendek kalau dia berada di titik bawah sini. Nah kemudian -3 sampai dengan -2, -3 sampai dengan -2 itu pendek. Nah ini, nah di sini pendek. Kalau -2 sampai dengan 2 itu adalah normal, jadi di sekitaran sini tuh normal. Nah terus lebih dari 2, nah berarti di sini tinggi kan, nggak apa-apa ya, berarti di situ. Nah oke, contoh misalnya tadi 3 bulan umurnya, usianya, kemudian dia memiliki panjang badan 55 cm, kira-kira itu termasuk yang mana? Tadi sudah aku sebutkan ya, jadi ini adalah nilainya masuk yang di sini ya, berarti -3 sampai -2. Nah berarti yang ini Bunda, berarti dia tuh pendek. Oh no. Nah Bunda gimana caranya? Gampang nggak? Sebenarnya tuh gampang banget loh ya Bunda ya. Nah tadi kan ada panjang badan anak menurut umur. Nah kemudian ada juga yang berat badan menurut berat badan menurut tinggi badan. Dilihat lagi tuh ya, ada kriteria umurnya di sini. Nah Bunda, dilihat lagi, ada yang 2 tahun sampai 5 tahun, ada yang dari sejak lahir hingga 2 tahun. Jadi Bunda bisa lihat dari situ aja. Sebenarnya tuh gampang banget caranya. Nah gak usah deh Bunda misalkan nanya normal gak, coba lihat dulu Bunda, cobain
sendiri. Di sini ada kriterianya. Tadi sudah aku jelasin juga menurut garis-garisnya di sini ya. Nah, seperti itu loh Bunda caranya, gampang banget kan untuk menentukan bahwa anak itu tuh kurus nggak, atau kegemukan, atau dia itu pendek, atau tinggi, atau sangat pendek. Nah, kelihatan dari situ ya Bunda ya. Nah, jadi dari KMS itu kita bisa menentukan apakah dia itu sesuai umur, berat badannya. Nah, terus dari grafik tadi kita bisa melihat tinggi badannya juga. Nah, semoga aja ya video aku ini bermanfaat, semoga aja bisa dipraktekkan di rumah ya Bunda ya. Jadi Bunda itu bisa ngelihat sendiri dari buku KIA Bunda itu loh. Nah, itu berguna banget sampai usia anak kurang dari 5 tahun ya Bunda ya. Pakai banget gitu. Dan kalau misalkan Bunda mau nanya, ya boleh lah ya, mau nanya silahkan DM ke Instagram aku, linknya ada di bawah di deskripsi aku. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum.